Shalom. Shalom. Sekali lagi saya sapa buat kita semua. Shalom, selamat pagi. Shalom, selamat pagi. Saya undang kita semua sama-sama bangkit berdiri. Saya juga menyapa untuk Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang sedang mengikuti ibadah live streaming pada pagi hari ini. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari Bapak, Ibu, kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami mengucap syukur Tuhan. Pada saat kami bangun pagi kami merasakan Tuhan menyertai sepanjang istirahat kami. Tuhan memberikan kami kekuatan dan kesehatan di dalamnya. Dan Tuhan tibakan kami sampai ke gereja ini dengan selamat tanpa kurang suatu apapun. Kami melihat penyertaan Tuhan begitu sempurna atas setiap hidup kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami mau lebih lagi memuji dan memuliakan Tuhan. Bentuk ucapan syukur kami, betapa Tuhan baik terus memelihara kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan ibadah family community pagi hari ke dalam tangan Tuhan. Engkau Allah yang bertahta di atas pujian umat-Mu pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Bapak Ibu berikan salam ke kanan kirinya, katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Dalam segala keadaan Tuhan Yesus baik. Kita mau sama-sama katakan pujian ini. Sukacita melimpah-limpah dalam hidup kita. Amin. Sama-sama katakan. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini.
Kuasa Tuhan melimpah atas kita. Sukacita Tuhan melimpah atas kita. Amin. Kita bersama-sama lebih lagi katakan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Karena kasih Tuhan yang besar. Haleluya. Syukur kami Tuhan, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti meninggikan namamu selalu, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kami dan hidup hanya takkan berhenti memuji selalu. Yang kami lakukan adalah kami ucapkan syukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Sidang jemaat Tuhan, silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Dalam sikap hormat, dalam sikap takut akan Tuhan, kami lebih lagi datang di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau tenangkan hati kami lebih lagi di hadapan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, saat memulai ibadah ini, bahkan nanti kami akan mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus dengan kuat pasti akan berbicara atas setiap hati kami. Melalui pujian penyembahan yang kami naikkan di hadapan Tuhan. Melalui firman Tuhan yang sebentar akan kami dengar. Kami tahu Tuhan berbicara atas setiap kami. Dan karena itu Tuhan, kami tidak mau keraskan hati kami. Kami lembutkan dan kami katakan, Tuhan kami siap untuk terima kebenaran firman. Bapak Ibu, kita sama-sama katakan pujian ini. Tuhan ada di setiap pergumulanku. Dia tidak akan pernah tinggalkan. Dia ada di setiap jalanku.
ada dalam setiap musim hidup. Tuhan ada di setiap pergumulanku. Dia takkan pernah tinggalkanku. Amin. Dia melihat setiap tetes air mataku. Dia membasuhnya dengan kasih-Nya. Tuhan ada di setiap jalanku, di setiap hariku, di setiap musim di hidupku. Tuhan jawab setiap doaku. Amin. Pergumulanku, Tuhan ada dan melihat. Pujian ini mengatakan, berkatakan dengan iman, Tuhan ada dalam setiap pergumulan hidup kita. Mari Bapak Ibu lebih katakan pujian ini. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Tuhan ada di setiap pergumulanku. Dia takkan pernah tinggalkanku. Dia melihat setiap tetes air mataku. Dia membasuhnya dengan kasih-Nya. Tuhan ada di setiap jalanku, di setiap hariku, di setiap musim di hidupku. Tuhan jawab setiap doaku, pergumulanku. Tuhan ada dan melihatku. Tuhan ada di setiap jalanku. Amin. Ya Tuhan, setiap musim di hidupku. Tuhan jawab setiap doaku, pergumulanku. Tuhan ada dan melihatku. Setiap hariku, setiap musim di hidupku. Tuhan jawab setiap doaku, pergumulanku. Tuhan ada dan melihatku. Lebih lagi katakan ini pujian ini. Setiap jalanku, setiap hariku, setiap musim di hidupku. Tuhan jawab setiap doaku, setiap pergumulan kami Tuhan jawab. Yes Tuhan, Tuhan ada dan melihatku. Tuhan ada di setiap jalanku, di setiap hariku, di setiap musim di hidupku. Yes Tuhan, kami berkatakan dengan iman di hadapan Tuhan. Tuhan ada dan Tuhan melihat setiap kami. Sebagai tindakan iman Bapak Ibu, bolehkah sambil bangkit berdiri? Katakan pujian ini dengan imanmu di hadapan Tuhan. Tuhan ada, Tuhan tidak pernah tertidur Bapak Ibu. Tuhan ada menolong kita. Tuhan ada untuk menjawab setiap pergumulan hidup kita. Tuhan ada di setiap jalanku, di setiap hari.
bisa tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Tuhan ada di setiap jalanku, di setiap hariku, di setiap musim di hidupku. Tuhan jawab dan doaku, bahkan pergumulanku. Engkau ada dan melihat. Tuhan ada dan melihatku. Tuhan ada dan melihatku. Sekali-kali pun Tuhan tidak pernah meninggalkan. Sekali-kali pun Tuhan tidak pernah meninggalkan. Haleluya. Kami percaya Engkau Tuhan, Allah yang tak pernah tertidur. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau Allahku, Allah yang hebat, Allah yang perkasa, Allah yang melakukan segala mukjizat. Pertolonganmu tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, membuat mukjizat dalam hidup kami. Allah yang hebat, sanggup menolong, sanggup mengubahkan segala yang ada. Mustahil buat setiap kami, tapi mungkin itu bagimu. Haleluya. Allah yang hebat, membuat mukjizat. Yesus namanya, Yesus namanya, Yesus Allah yang perkasa, Imamat yang rajani, Allah yang perkasa, pembuat mukjizat. Haleluya, Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan ada di setiap pergumulanku. Dia takkan pernah tinggalkan. Amin. Katakan dengan imanmu. Dia melihat setiap tetes air mata.
Kami percaya dari mulanya segala sesuatu sudah Tuhan persiapkan dalam hidup kami. Bahkan dalam perjalanan hari-hari yang kami lalui, setiap musim demi musim yang kami hadapi, tidak selalu kami mendapati musim menuai. Terkadang kami harus melalui musim di mana kami harus berjuang. Kami harus memacul, kami harus menabur. Tapi pada masa itu Tuhan juga hadir dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur atas kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan pagi hari ini. Biar Tuhan Kau sendiri yang berbicara di tengah-tengah kami. Kau yang mengurapi hamba-Mu, Kau yang menyampaikan kebenaran-Mu. Biar apa yang menjadi pesan Allah saja, itu saja yang hamba sampaikan. Dan yang kami percaya di dalam nama Yesus, ketika firman Tuhan disampaikan, kuasa Allah bekerja, yang sakit disembuhkan, yang terikat dibebaskan. Kami yang memiliki pergumulan masalah, kami tahu ada jalan keluar, ada kebebasan, ada kemerdekaan dalam Kristus Yesus. Dan kami percaya Tuhan, ketika firman Tuhan disampaikan, setiap belenggu-belenggu dosa dilepaskan dalam nama Yesus. Bapa, kami sepakat berdoa. Setiap pikiran-pikiran yang membatasi kuasa Tuhan, setiap cara pandang kami, paradigma lama kami yang menutup segala hal besar yang Tuhan dapat kerjakan, saat ini kami taklukkan di bawah kaki Yesus dalam nama Yesus. Kami hanya izinkan Allah Roh Kudus Engkau yang berbicara di tengah-tengah kami, dan Tuhan Yesus sendiri yang dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Kita semua percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Ya, shalom. Selamat pagi Bapak Ibu. Ya, saya juga menyapa Kemers yang mengikuti ibadah secara online. Shalom. Bapak Ibu luar biasa ya. Dahsyat ya pekerjaan Tuhan, semakin hari makin Tuhan perbesar. Ruangan ini pastinya Tuhan akan kirimkan jiwa-jiwa lebih banyak. Dan Tuhan mengirimkannya gak simsalabim Bapak Ibu. Ya, dia pakai kita. Setuju? Coba tepuk bahu kanan kiri bilang, Tuhan kirim jiwa melalui Ibu, melalui Bapak. Amin. Gak simsalabim. Gak tiba-tiba ada tempat tuh, kayaknya gereja tuh, datang gak Bapak Ibu? Melalui kita. Jadi Bapak Ibu siap-siap, karena Bapak Ibu teman-teman akan dipakai Tuhan untuk bawa jiwa. Nah, untuk bawa jiwa berarti harus ada tindakan. Kita harus mulai ingat-ingat siapa sih yang bisa saya ajak gitu ya. Waduh, ini anak tetangga boleh juga, susah juga ngajak ibu-ibu, ajak anak tetangga gitu ya. Mau ajak bapak-bapak, susah juga saya ajak anaknya, saudaranya. Jadi gak ada kata gak mungkin. Mana yang kita bisa masuk. Nah Bapak Ibu, saya percaya tempat yang Tuhan udah kasih ini gak akan pernah sia-sia, karena akan banyak jiwa-jiwa diberkati di dalamnya. Yang setuju katakan yes. Nah tema bulan ini luar biasa, kita sama-sama baca judul tema kita. 1, 2, 3, all the good things. Bahasa Indonesianya 3, 2, 1, semua yang baik. Ini keren banget tema bulan Agustus, all the good things. Nah Bapak Ibu, terambil dari Efesus pasal 2 ayat 10. Kita mau sama-sama baca. Efesus pasal 2 ayat yang 10. Dengan kuat kita baca. 1, 2, 3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Bapak Ibu, kita baca sekali lagi dengan kuat. 1, 2, 3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ada kata yang saya tebalkan, dibilang gini, kita buatan Allah. Waktu saya baca, saya cari terjemahannya berdasarkan versi King James Version, KJV. Saya cari arti dengan versi bahasa Inggrisnya. Ya boleh next slide. Slide ketiga. Oke, next lagi. Nah, ditulis seperti ini dari terjemahan KJV. For we are his
workmanship. Setelah itu saya mulai cari apa ini artinya ya workmanship. Ternyata artinya ini adalah seorang yang menciptakan sebuah karya besar, bukan karya biasa. Karya ciptaan tangan dia, karya terbaik. Nah, Bapak Ibu, firman Tuhan bilang gini, karena kita ini buatan Allah. Yang menciptakan kita ini bukan pribadi yang biasa, pribadi yang luar biasa. Ini seperti seorang penjunan. Penjunan yang membuat bejana, ketika dia membuat bejana dan waktu bejana itu dibuat dan ternyata bejananya gak bagus, ada bopelnya, ada batu kecil, maka dia akan ambil batu itu, dia buang lalu dia bentuk ulang lagi. Dia akan berusaha memberikan hasil yang terbaik. Saya bukan seorang penjunan, tapi saya mengerti yang namanya kreatif, yang namanya seni, kepuasan dari si pencipta ketika dia bisa membuat sesuatu yang indah menurut pemandangannya. Ketika saya masak menu di sini, itu memang saya tidak sehebat ibu-ibu di tempat ini yang tinggal tetes di ujung jari langsung tahu rasa. Saya juga nggak ngerti itu kehebatannya, hebat sekali lah. Dan ibu-ibu di sini jago. Saya belum sejauh itu. Saya perlu ambil sendok, setengah sendok, saya cobain kuahnya. Kok kayak kurang dicermat-cermatin, apa itu ya? Kayaknya ini tambah, oke. Saya mulai tuangkan lagi sendok yang sama dari sendok penggorengan. Jadi sendok yang saya pakai buat coba, saya nggak mau buang, nggak mau saya taruh ke tempat kotor dulu. Saya masih coba sampai saya yakin. Oke, saya temuin kekurangannya adalah di lada. Baru saya taburin lada, saya coba lagi, bisa berkali-kali. Kadang bisa sampai 5 kali Bapak Ibu. Oke, ini hasil yang saya mau. Ketika saya membuat karya seni, saya juga orang yang suka bikin mote. Bapak Ibu tahu mote ya? Pas saya nggak bawa. Ada sama Rahel, boleh Rahel diangkat. Nah ini boleh lihat ke ujung sana. Ini namanya strap-on Bapak Ibu. Kalau nggak tahu sekarang tahu. Lagi viral ya. Lagi viral di anak-anak muda strap-on. Harganya mahal Bapak Ibu. Mute-mute gitu seperti yang model seperti yang saya buat. Kalau saya jual itu harganya bisa 35 sampai 50 ribu. Hanya seperti itu. Tapi bahan dasarnya itu berbeda. Tapi kalau udah nyampe mall bisa 120 ribu. Yang saya mau sampaikan adalah waktu saya buat itu saya rasa gak puas. Saya akan masukkan mute yang lain dan saya rasa gak puas. Saya akan buat yang baru yang talinya berbeda. Dalam perhitungan saya ini tali bisa putus. Saya akan ganti tali yang lain. Oke, kalau saya pakai tali ini yang gak kuat. Kalau saya model iketan kayak gini ini akan putus. Orang gak puas pakainya. Terus saya coba lagi, kok ini cara pengikatan saya salah. Saya mulai cari tahu bagaimana cara mengikat yang betul. Oh ini kenceng nih. Akhirnya saya ikat. Oke ini saya cocok cari iketannya. Modelnya pas. Oke semuanya sempurna. Baru itu yang saya bisa berikan. Bapak Ibu ini hanya bicara mote. Yang pembuatannya gak butuh waktu berhari-hari. Seorang penjunan ketika hasil karyanya gak bagus, dia akan hancurkan lagi dan dia bentuk ulang. Seindah apa yang menurut pemandangannya. Tuhan membuat kita dengan luar biasa. Makanya dari versi King James Version, dia bilang his workmanship. Kita ini buatan tangannya Allah. Makanya dibilang his, boleh next slide. His berarti ini milik kepunyaan. Lalu dibilang ini created in Christ Jesus. Ciptaan buatannya Yesus. Kita ini mahakarya. Kalau mahakarya, kita tahu diri kita berharga. Tapi kita malah melakukan hal-hal yang tidak semestinya. Maka kita tidak menunjukkan siapa pencipta kita. Berbeda Bapak Ibu ketika penjunan buang tanah liat terus dia lempar. Terus tanya ini perbuatan siapa? Perbuatan saya. Itu bukan karya, itu lagi buang tanah. Tapi yang disebut mahakarya ketika ada sentuhan sang penjunan, dia bentuk demikian, dia bentuk sampai menghasilkan hasil yang maksimal.
Bapak Ibu sering lewat di jalan-jalan tol, bukan tol ya, dulu sih di Cakung ya Bapak Ibu. Dulu suka ada tembok-tembok yang ada gambar-gambar artistik, chat-chat orang-orang ya. Pernah lihat di tembok-tembok orang nge-chat, pernah lihat Bapak Ibu? Pernah ya, penuh di jalan-jalan. Saya lihat ini seninya tinggi, saya suka, tapi ya agak kotor aja gitu ya. Tapi menurut saya ini seninya tinggi, ini bagus, saya gak bisa bikin. Dan saya pikir nih orang hebat. Kenapa orang hebat kayak gini namanya gak muncul di TV. Sampai saya tahu ada karya lukisan seseorang yang sangat sederhana dan tidak membutuhkan tingkat kesulitannya nggak seperti yang di tembok. Tapi hasil karya itu bisa diakui banyak orang. Lukisan itu bisa diakui banyak orang dan bisa dihargai dengan nilai yang mahal. Apa bedanya? Lukisan di tembok yang ada di pinggiran jalan dengan lukisan dari seniman yang hebat. Seorang seniman yang hebat sudah diakui kemampuannya. Maka apa yang diciptakan disebut mahakarya. Sehingga orang-orang berani bayar tinggi, orang-orang berani beli taruh di rumah dia dan dibikin frame yang begitu bagus karena ini mahakarya dari seniman yang bagus. Maksudnya gini Bapak Ibu, waktu kita tahu kita ini ciptaan buatan Allah, kita mahakaryanya Allah. Berarti ketika kita menyadari kita harusnya melakukan hal-hal yang Tuhan mau dalam hidup kita. Hal-hal apa yang Tuhan mau kita lakukan? Next slide. Dikatakan perbuatan baik. Apa Bapak Ibu? Perbuatan baik. Tuhan mau kita melakukan perbuatan baik. Banyak istilah mengatakan seperti apa orang tersebut anaknya ya gitu ya. Begini. Orangnya seperti apa, bapaknya seperti apa, ibunya seperti apa dilihat dari buahnya. Betul ya Bapak Ibu ya. Nih dari buahnya saya udah bisa tahu nih. Ini bapaknya nih pasti nih pekerja keras nih. Mamanya pekerja keras nih, anak aja orangnya gak menyerah. Ini dari buahnya nih anak suka ngomong kotor nih. Jangan-jangan di rumah berantem nih bapak mamanya. Ketahuan. Kalau kita ciptaan Allah, kita mahakaryanya Allah. Berarti seharusnya kita melakukan perbuatan baik seperti pribadi Allah. Lalu dikatakan perbuatan baik sudah direncanakan dari awal mulanya. Di dalam Efesus 2 ayat 10 dibilang engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan baik, perbuatan baik yang sudah direncanakan Allah. Sejak kapan direncanakan? Apakah waktu kita baru dikandung ibu kita? Bukan Bapak Ibu teman-teman. Perbuatan baik yang Tuhan mau kita kerjakan, ini sudah direncanakan Tuhan dari dulu. Sebelum bumi diciptakan, itu udah ada dalam rencana Allah. Jadi ketika Bapak Ibu melakukan hal baik, hal-hal yang luar biasa, kita sedang mengerjakan apa yang Tuhan sedang rencanakan dalam hidup kita dari dulu. Pertanyaannya adalah, ketika kita melakukan yang tidak baik, apakah itu sesuai dengan rencana Allah? Tidak. Ketika seorang pria memperlakukan wanita dipukul, apakah itu sesuai rencana Allah? Tidak. Ketika kita dengan mudah berkata-kata kasar, apakah itu perbuatan baik yang Tuhan rencanakan? Bukan. Tuhan rencanakan dari mulanya. Rencana ini sebelum Bapak, Ibu dan saya ada, sudah Tuhan rencanakan untuk kita kerjakan. Lalu yang berikutnya, next slide. Dikatakan gini, perbuatan baik. Perbuatan baik yang dimaksud ini adalah gini. Bukan supaya kita diselamatkan, maka kita melakukan perbuatan baik. Bukan karena supaya aku selamat, supaya dosaku dihapuskan, makanya aku melakukan perbuatan baik. Banyak kepercayaan-kepercayaan di luar sana, mereka melakukan perbuatan baik supaya dosanya dihapuskan. Mereka melakukan menolong anak yatim piatu supaya kesalahan-kesalahan mereka diampuni, lalu mereka dapat pahala itu yang menolong mereka.
Tapi perbuatan baik yang dimaksud ini adalah tindakan orang yang sudah diselamatkan. Jadi ketika Bapak, Ibu dan saya sudah diselamatkan oleh Tuhan, kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita percaya kita diselamatkan oleh Yesus. Tindakan kita yang kita hasilkan adalah perbuatan baik. Jadi bukan kita melakukan perbuatan baik dulu baru kita diselamatkan. Terbalik, yang benar adalah ketika kita udah diselamatkan, maka tindakan yang kita lakukan adalah perbuatan baik. Dulu mungkin yang kita lakukan, kita suka berbuat jahat. Ketika kita sudah diselamatkan, kita enggak lagi berbuat jahat. Mungkin dulu waktu kita belum diselamatkan, tindakan kita apa? Buat curang. Pikiran kita pokoknya siasat gimana cari untung, enggak masalah orang lain dirugikan. Pikiran kita gimana caranya saya jangan dipermalukan, saya permalukan dia duluan. Kenapa? Karena kita belum diselamatkan. Tapi ketika kita sudah diselamatkan, yuk berubah. Kita lakukan perbuatan seperti yang Tuhan sudah rencanakan. Yaitu perbuatan yang baik. Nah teman-teman, kita diselamatkan karena kita adalah ciptaan yang sangat baik. Bapak Ibu ingat kejadian waktu Tuhan ciptakan Adam dan Hawa. Terus Tuhan lihat, wah sungguh amat baik. Waktu Tuhan ciptakan terang, cakrawala, Tuhan ciptakan benda-benda penerang, Tuhan ciptakan hewan, Tuhan lihat baik. Tapi ketika Tuhan ciptakan manusia, Tuhan berkata, sungguh amat baik. Tuhan ciptakan mereka serupa dengan Allah. Berarti Tuhan ciptakan manusia segambar dengan Allah. Berarti ada bagian dalam diri Allah yang kita juga harus miliki. Ada genetikanya Allah yang kita miliki. Makanya Bapak Ibu, cara membuktikan seorang anak kan tes DNA, betul ya? Wah ini anak siapa ya ini? Kita nemu gitu, misalnya jangan nemu deh yang ada di panti asuhan. Cara ngeceknya dari DNA, genetika di dalam. Ketika kita tahu kita buatan Allah, semestinya kita menyadari ada genetikanya Allah, ada hal-hal dalam diri Allah yang juga ada dalam diri kita. Salah satunya apa? Berbuat baik. Dan orang yang tahu dia diciptakan oleh Tuhan, dia ciptaan yang baik, yang Tuhan sudah selamatkan. Dia harusnya hidupnya melakukan tindakan-tindakan yang baik, perbuatan-perbuatan yang baik. Bukan malah berbuat dosa. Bahkan tidak sedikit ada orang-orang yang berani sudah diselamatkan masih hidup dalam dosa. Yang penting kita udah diselamatkan. Berarti saya bisa dong hidup dalam, saya bisa dong bikin dosa. Yang penting kan saya udah diselamatkan oleh Tuhan. Teman-teman, Bapak Ibu, kalau kita tahu kita adalah buatan Allah. Ciptaan Allah yang sangat baik. Tuhan selamatkan kita karena kita ciptaan Allah yang baik. Maka perbuatan kita semestinya perbuatan yang baik. Dan kita semestinya gak suka, gak nyaman hidup dalam dosa. Gak nyaman kalau kita hidupnya sembraut, hidupnya gak melakukan perbuatan baik. Tidak melakukan perbuatan yang benar. Bapak Ibu, waktu kecil Bapak Ibu pernah main banjir-banjiran? Pernah ya? Boleh angkat tangannya pernah main banjir-banjiran? Oke, udah dari lihat, coba tepuk bahunya buat mereka yang udah angkat tangan. Berarti masa depannya, masa kecilnya seru banget. Yang gak main banjir-banjiran seru juga, seru. Tapi beda ya Bapak Ibu. Oke, kita kilas balik ya. Bapak Ibu waktu main banjir-banjiran itu suara emak itu bilang suruh naik. Kita dengerin gak? Jarang banjir ini kok beneran nih. Kalau saya Karapan Baru Regensi bayar ini kolam renang gratis mak. Itu saya senang banget kalau rumah saya itu kan dataran yang agak turun gitu ya. Jadi ini Bapak Ibu jalan rayanya segini terus jangan deh kalau ini ya jalan raya segini ya Bapak Ibu ya. Nah rumah saya segaris mimbar ini turun ke bawah. Asik kan? Jadi saya dari bawah jendela saya bisa lihat di situ ada mobil lagi berjalan di jendela saya. Nah rumah kami turun banget. Jadi ketika banjir melanda itu orang-orang banjirnya baru sampai sebetis, kami sudah tinggal seperempat atap rumah kami. Udah tinggi gitu ya, kami udah angkat-angkat TV, udah ngangkat-ngangkat kipas gitu ya Bapak Ibu ya.
Cuman pada tinggi yang itu kami udah gak suka sih. Cuman waktu banjirnya masih sedengkul, di tempat lain gak banjir. Kita ngerasa kita punya kolam renang pribadi gitu. Ini mimpi aku nih, ini nih harapan aku nih punya rumah ada kolam renang pribadi, akhirnya kesampaian. Nah dan mama papa lagi melakukan kegiatan apa, kita ngumpet-ngumpet berenang. Kita pikir ini sesuatu yang menyenangkan. Bapak ibu jorok gak sih air banjir? Jorok loh, bahkan di tempat saya ngeri, belakangnya kebun. Kira-kira ada apa tuh di dalam tuh? Bisa ada ular bapak, bisa ada ular. Dan pasti jorok, pasti kotor. Karena pasti bergabung dengan air got. Cuman waktu itu saya gak melihat kotor. Jadi saya berani untuk berlama-lama di situ. Terus ketika kami pindahan barang-barang waktu banjirnya mulai tinggi-tinggi, sudah tinggal belum seperapat ya, masih seleher saya. Saya merasa itu sedih memang kondisinya. Tapi saya gak tahu, kalau saya gak berpikir kalau itu joroknya minta ampun. Bapak Ibu, ketika kita sudah diselamatkan, cara pandang kita udah berbeda. Apa yang menurut kita dulu itu benar, enggak kotor. Ketika kita udah diselamatkan, kita tahu kita udah ditebus. Maka sekarang kita enggak mau lagi hidup pada dunia yang kita tahu sekarang itu enggak benar. Kalau dulu mungkin kita masih mau berlama-lama, karena kita pikir asik. Orang-orang lakukan ini gak apa-apa, kenapa saya gak boleh? Karena kita gak tahu kebenaran. Tapi waktu kita udah diselamatkan, semestinya kita gak betah. Semestinya kalau saya tahu zaman sekarang itu banjir-banjir jorok, saya gak akan main di banjir-banjiran. Berenang Bapak Ibu, gaya meluncur gitu. Apalagi saya seneng kalau lagi bening airnya di rumah. Maksudnya banjirnya di rumah lagi bening. Itu seneng banget nih, ini kolam renang beneran. Kenapa? Karena cara pikir saya waktu itu, air banjir-banjiran itu adalah keuntungan. Kita gak perlu ke kolam renang. Bapak Ibu, tapi ketika saya sadari ini gak benar pada usia saya sekarang, itu jorok, saya udah gak mau lagi. Bahkan kalau udah keluar dari ini kan Harapan Baru Regensi ini terkenal dengan genangan airnya ya Bapak Ibu ya. Nanti kalau Bapak Ibu udah jadi pemimpin, tolong ya diperhatikan Harapan Baru Regensi ya. Suka ada genangan air yang cukup tinggi. Itu kalau udah keluaran dari banjir itu saya suka cuci kaki, takut kakinya kutu air. Bapak Ibu, ketika kita tahu kita udah diselamatkan, harusnya perbuatan kita adalah perbuatan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Enggak lagi mau berlama-lama hidup dan melakukan tindakan-tindakan yang gak benar. Udah gak bisa. Saya mau tanya Bapak Ibu, ikan bisa gak sih sebentar ada di tempat yang tidak ada airnya? Bisa gak? Sebentar bernafas atau hidup di tempat yang tidak ada airnya? Bapak Ibu ambil ikan, naikin, masih hidup? Keluarin dari air beberapa detik, masih hidup? Ketika dia terus berpikir, wah enak juga ya, aku bisa loh gak di air. Lama-lama mati gak Bapak Ibu? Mati. Dia harus masuk ke air lagi. Maksudnya gini, kalau kita udah diselamatkan, kita gak akan suka melakukan hal-hal yang dulu kita lakukan. Hal-hal apa? Main tangan, ngomong kasar, mencuri, berpikiran jahat, iri hati, ngegosip, membeda-bedakan, berpikiran buruk dan berbagai macam. Kita nggak akan betah. Kenapa? Karena kita udah diselamatkan. Kita udah tahu bedanya. Sekarang aku nggak kayak yang dulu nih. Dulu aku seneng banget kumpul-kumpul sama circle aku yang nggak benar. Seneng kumpul sama tongkrongan aku yang nggak benar. Sekarang aku nggak mau. Lalu yang berikutnya, hal yang kita pelajari. Apa yang Tuhan mau kita mengerti mengenai kita buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Yang mau supaya kita hidup di dalamnya. Waktu kita sadar kita buatan mahakaryanya Tuhan. Maka yang akan kita lakukan next. Maksimal dalam pekerjaan, kalau kita bekerja
Kalau kita sekolah, kita maksimal di pendidikan kita. Kalau kita sedang merawat orang tua kita maksimal dalam merawat orang tua kita. Ketika kita ada dalam kepengurusan gereja, kita maksimal dalam kepengurusan gereja. Ketika kita dipercayakan apapun, kita maksimal mengerjakannya. Tuhan mau supaya apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Coba kita katakan, saya mau kerjakan dengan sungguh-sungguh. Tidak ada hasil yang maksimal kalau kita lakukan setengah-setengah. Waktu lakukan dengan sungguh-sungguh, terkadang ada effort waktu. Bapak Ibu mungkin kalau Bapak Ibu kerjakan cuma seadanya, itu bisa dikerjakan hanya dengan 10 menit. Tapi kalau dengan sungguh-sungguh harus dicek ulang, dibikin lagi, dikerjakan lagi. Butuh waktu, kadang persiapannya dari malam. Ketika kita tahu kita adalah ciptaan mahakaryanya Allah, kita harus melakukan perbuatan yang baik. Berarti yang kita harus lakukan juga adalah kita maksimal dalam pekerjaan kita, maksimal dalam studi kita, maksimal dalam segala yang Tuhan percayakan. Termasuk juga kita maksimal dalam keluarga kita. Lakukan terbaik apa yang kita bisa lakukan dalam keluarga kita. Kalau kita harus layanin. Kalau kita harus bangun pagi-pagi masak buat keluarga, lakukan. Kalau ternyata waktu kita udah lakukan yang terbaik, kita udah lelah tapi kita tidak dihargai. Kita ingat, kita lakukannya seperti untuk Tuhan. Orang gak menghargai, is okay. Itu bagian dia, urusan dia sama Tuhan. Tapi bagian kita, waktu kita lakukan dengan sungguh-sungguh, kita bikin pencipta kita puas dengan kita. Kita bikin sang penjunan mahakarya kita puas. Ini hasil kerjaan tangan saya nih orang. Mirip kayak gini, Bapak ngomong ini anak saya. Atau seperti ibu demikian anaknya kalau di modul 2 WB. Mau lihat saya kemampuannya kayak gimana, nih lihat anak saya aja. Kayak gini nih saya masa muda saya nih. Keren gak? Kalau Tuhan bilang di hadapan kita, ini nih yang saya mau. Apa yang kita lakukan maksimal dan kita kasih dengan sungguh-sungguh, ini adalah yang Tuhan sudah persiapkan dari mulanya. Tuhan mau supaya apa yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Kenapa kita lakukan dengan sungguh-sungguh? Karena kita tahu kita ciptaan Tuhan, kita mahakaryanya Allah. Kita tahu ketika kita bersama Tuhan, kita di dalam Tuhan, maka kita akan mengerjakan hal-hal yang sekalipun gak mungkin pasti berhasil. Karena kita tahu pribadi Allah, dia dapat mengerjakan hal-hal yang luar biasa. Bapak Ibu, saya mau sampaikan salah satu tokoh. Boleh next slide. Ingat kisah Kaleb dan Yosua. Saya angkat tokoh Kaleb. Kaleb dan Yosua ini orang yang luar biasa. Bahkan firman Tuhan bilang di bilangan, karena orang ini lain rohnya, dikatakan kepada Kaleb dan Yosua, lain rohnya, maka dia akan masuk ke tanah perjanjian. Bapak Ibu ingat kisahnya, Musa mengirim 12 pengintai. Dikirim 12 pengintai dari setiap suku satu orang. Dan yang dikirim bukan orang biasa, pemimpin-pemimpin suku. Orang-orang luar biasa Tuhan kirim. Musa kirim untuk mengintai tanah perjanjian. Kenapa? Musa punya pertimbangan nih, jangan-jangan tempatnya besar, berkubu-kubu, orang-orangnya kuat nih. Dia udah punya gambaran, jangan-jangan di situ mengerikan. Jadi saya harus pastikan yang saya kirim orang-orang terbaik saya. Jadi Yosua dan Kaleb bukan orang-orang biasa, pemimpin-pemimpin yang luar biasa dari sukunya. Nah, waktu mereka mengintai hanya Yosua dan Kaleb yang memberikan kabar yang baik sesuai dengan kenyataan. Berbeda dengan 10 pengintai lainnya memberikan kabar yang buruk sedikit sesuai kenyataan. Orang-orangnya besar, tapi mereka menyampaikan kabar busuk. Orang-orang di situ memakan penduduknya. Kita seperti belalang. Wah, gitu ya, kalau gosip kayak gitu gak sih Bapak Ibu? Ceritanya segini, tapi nyampe ke ujung udah serem banget. Ini penduduknya makan manusia. Padahal kenyataannya gak gitu Bapak Ibu. Lalu apa yang terjadi pada Kaleb?
Waktu bangsa Israel akhirnya dengan kepemimpinan Musa, 12 pengintai sudah dikirim, akhirnya karena mereka tidak percaya, akhirnya bangsa Israel tidak langsung masuk ke tanah Kanaan. Dia harus keliling selama 40 tahun. Sampai akhirnya masa pergantian dipimpin oleh Yosua. Waktu Yosua mengirim pengintai, dia hanya mengirim 2 pengintai, gak banyak-banyak, padahal dulu dia pernah mengintai. Dia tahu dia harus melakukan hal ini dengan maksimal, dengan sungguh-sungguh, dia gak boleh remehkan. Walaupun dia tahu keadaan sebenarnya di sana, dia tetap kirim orang terbaik dia untuk mengintai. Setelah itu Yosua dengan bangsa Israel merebut tanah Kanaan. Tapi yang menarik gini, setelah merebut tanah Kanaan, mereka mulai bagi-bagi kota-kota. Ini daerahnya buat ini buat ini. Nah, lalu apa kata Kaleb? Di Yosua 14 ayat 10 sampai 11. Kita baca dengan kuat, 1, 2, 3. Jadi sekarang aku hari ini, pada waktu ini aku masih sama kuat sama seperti demikianlah Kaleb bilang gini, jadi sekarang telah berumur 85 tahun, aku hari ini, pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Jadi Kaleb bilang ke Yosua, Yos, saya mau dong tanah di Hebron itu buat suku saya. Terus kata Kaleb kepada Musa, saya memang umurnya sudah 85 tahun, tapi kekuatan saya sama seperti dulu. Bapak Ibu pernah bayangin orang umur 85 tahun kayak gimana tuanya? Udah kebayang Bapak Ibu? Kira-kira Kaleb tahu gak sih kondisi tubuhnya? Kira-kira Kaleb mengetahui gak sih, sadar diri gak sih dia? Sadar lah, 85 tahun. Jangan usia gitu. Bapak Ibu yang udah usia 50 aja udah mikir, beban saya sudah mulai bertambah gitu ya. Ini 85 tahun. Dia tahu kondisi dia. Tapi dia percaya menang atau kalah dalam peperangan bukan karena kekuatan diri dia, melainkan karena penyertaan Tuhan. Kaleb yakin, dia tahu dia buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Dia percaya ketika dia mengerjakan bagian dia lakukan dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan yang akan bilang. Kalau harus menang karena Tuhan. Tapi dia percaya. Ketika kita sadar kita adalah ciptaan Allah, buatan Allah, kita semestinya sadar kalau kita dapat mengerjakan hal-hal yang menurut kita gak mungkin. Saya punya prinsip gini Bapak Ibu, kalau dia bisa saya harus bisa. Gimana caranya? Kalau orang itu hanya perlu, kayak teman-teman Bapak Ibu saya ada orang-orang yang belajar musik perlu waktu 10 menit kelar. Saya perlu 1 jam, gak apa-apa, yang pasti saya bisa. Ada orang-orang yang untuk melatih dirinya dia cuma perlu 1 jam, saya perlu berhari-hari, gak apa-apa. Prinsipnya kalau orang itu bisa, kenapa saya enggak? Cetakannya sama, penjunannya sama, saya mahakaryanya Allah. Mungkin passionnya beda, jadi kecepatannya beda. Kalau orang yang punya passion itu pasti lebih cepat. Atau orang yang jago dalam bidang itu, udah ada kemampuan di situ, dia cepat. Tapi saya pikir kalau ada Tuhan di dalam saya pasti bisa. Kaleb menyadari karena dia buatan Allah, dia dapat mengerjakan itu. Bapak Ibu, pertanyaannya, masihkah mental seperti itu ada dalam diri kita ketika kita menemui hambatan? Ketika kita menghadapi persoalan, kondisi yang menurut ukuran pikiran kita ini gak mungkin. Atau kita akan berpikir, Kaleb aja usia 85 bisa perang, masa kita gak bisa? Masa ngerjain ini kita gak bisa? Apalagi Bapak Ibu lawan kita sekarang kalau bekerja di kantor sama anak-anak zaman sekarang yang pakai laptop tuh udah tutup mata. Cepet banget.
kemampuan kerja mereka lebih cepat. Bapak Ibu, masih gak kita percaya kalau kita ciptaan Tuhan, kita buatan tangan Tuhan, Tuhan pasti tolong kita. Kita mau lihat kembali lagi di Efesus 2 ayat 10 dibilang gini. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kata hidup di dalamnya mau bicara gini. Waktu kita melakukan perbuatan baik, Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Bukan berarti hari ini kita melakukan yang terbaik buat Tuhan, kita melakukan perbuatan baik, terus minggu depan kita rasanya lagi lelah, kita baper, kita lagi capek, enggak melakukan hal ini. Tuhan mau supaya kita melakukan terus menerus. Hidup di dalamnya berarti enggak ada yang namanya libur. Beda sama sekolah ada liburnya. Kalau ini kita enggak boleh libur. Walaupun kita lagi kesal, walaupun rasanya kita lagi moodnya gak dapet, walaupun rasanya kita diperlakukan tidak sesuai yang kita harapkan, kita udah ngasih yang terbaik, tapi itu gak jadi alasan untuk kita libur melakukan perbuatan baik, melakukan hal-hal luar biasa yang Tuhan mau kita lakukan. Jadi Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Ini bicara kita gak lakukan cuma sehari, 2 hari atau pada momen-momen tertentu. Tapi setiap waktu, katakan setiap waktu. Ketika kita punya iman percaya, kalau Tuhan di dalam saya juga dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa. Saya dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang luar biasa. Kita punya iman dan itu harusnya ada dalam diri kita. Baik dalam keadaan yang baik menurut kita, maupun dalam keadaan yang tidak baik menurut kita. Bapak Ibu, kita mau lihat sebuah klip. Biar jelas. Kita mau lihat sebuah klip, ini menarik sekali. Ya. Di sini ada bus yang menjual makanan. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Was grace that taught my heart to. Terus karena ada kondisi seperti itu, akhirnya orang mungkin sudah melihat jatuhnya di titik mana. Akhirnya berbondong-bondong, mobil-mobil datang ingin melihat dari jarak dekat. Akhirnya mereka beli dagangan orang tersebut. Bapak Ibu, kita nggak pernah tahu cara Tuhan bekerja. Kalau dari hitungan kita, sebelum kita lanjut film itu dan kita stop, kita pasti bisa nyimpulin. Ini drivernya, ini seniornya yang bawa dia ke sana, pikirannya ke arah mana ya? Kok mau jualan, anggap jualan burger atau hotdog. Ini mau jualan kok ke padang pasir, tempat yang sepi. Ini cara pikirnya gimana? Nggak ngerti. Sampai rekannya udah hopeless banget nih, nggak ngerti, dia udah terserah ikutin aja udah. Tapi tiba-tiba terjadi kejadian yang gak diduga. Akhirnya dagangannya laku. Bapak Ibu, ketika kita sadari kita mahakaryanya Tuhan, kita ciptaan Allah yang luar biasa, kita dapat mengerjakan perbuatan-perbuatan besar, pekerjaan-pekerjaan baik dengan maksimal.
Sekalipun yang kita temui adalah tempat yang penuh padang gurun, tempat yang gak memungkinkan. Selama kita hidup di dalamnya, di dalam Tuhan, Tuhan akan pimpin kita ke tempat yang tepat. Dan Tuhan akan tolong kita. Bapak Ibu, saya rindu banget. Yuk sadari siapa kita. Kalau kita mahakaryanya Allah, harusnya tindakan kita, perilaku kita sama seperti pencipta kita. Dan saya gak pernah mengizinkan atau membiarkan ketika hasil karya saya dihina orang. Mungkin saya gak hina balik orang itu, tapi saya tetap akan akui hasil karya saya yang terbaik. Tuhan gak akan pernah biarkan hasil karyanya, ciptaan Dia yang mulia, dihina oleh orang lain. Tapi masalahnya yang suka meremehkan bukan orang lain, diri kita sendiri. Dengan seperti apa? Kita tetap hidup dalam pertengkaran di rumah tangga. Kita kerja seenak-enaknya kita, semau-maunya kita. Kalau lagi nggak mood, nggak mau kerja. Terus kita juga mengerjakan setengah-setengah, ya segini aja orang udah suka. Padahal kita tahu kalau kita kasih yang terbaik, orang lebih suka lagi. Justru yang menganggap remeh buatan Allah terkadang bukan orang-orang di sekitar kita, tapi diri kita, karena kita tidak mengenali kita ciptaan Allah. Yuk hari ini kita sama-sama sadar, kita sama-sama berusaha kerjakan perbuatan baik yang sudah Allah rencanakan dari mulanya. Amin Bapak Ibu. Yuk kita tutup Alkitab kita, saya ajak kita berdiri. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Saat ini Tuhan, kami percaya setiap keselamatan yang Tuhan berikan tidak pernah sia-sia. Tuhan sudah mengerjakan hal-hal dahsyat dalam hidup kami. Semestinya kami juga mengerjakan hal-hal yang dahsyat tersebut. Terima kasih Bapa. Kita mau naikkan pujian, sekali Yesus selamanya Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Biar hari ini Tuhan, kami mengingat ketika kami tahu penjunan kami adalah Engkau, maka harapan kami gak akan hilang. Kami dapat mengerjakan hal-hal luar biasa yang Tuhan sudah siapkan. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapan tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Lebih lagi katakan, dan harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, lebih lagi sambil angkat tangan katakan sekali Yesus, selamanya. Harapan takkan hilang.
gak akan hilang. Apapun kondisi yang sedang dihadapi jemaat Tuhan, kami percaya Tuhan, karena kami adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang sudah direncanakan Allah dari mulanya. Dan Tuhan mau supaya kami hidup di dalamnya. Apapun tantangan yang sedang kami hadapi, apapun perubahan musim yang sedang kami lalui, kami mau terus mempercayai Tuhan. Dan kami mau terus mengerjakan perbuatan-perbuatan baik, hal-hal dahsyat, sama seperti pencipta kami kerjakan. Dan kami gak mau berlama-lama, tetap ada dalam kehidupan kami yang tidak sesuai dengan kebenaran. Karena kami sudah diselamatkan. Semestinya buah, bentuk, ucapan syukur yang kami lakukan seperti penjunan kami lakukan. Perbuatan-perbuatan baik, hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Dan hari ini kami juga mau menaruhkan kepercayaan kami sama Tuhan secara totalitas. Ketika kami menyadari kami maha karyanya Allah. Maka ketika kami menghadapi tantangan, persoalan, kami tahu kami pasti dapat menyelesaikannya bersama Yesus. Dan pasti Tuhan sudah rencanakan yang baik buat hidup kami. Sekalipun yang kami lihat saat ini berat, kami yakin dari mulanya Tuhan sudah rencanakan yang baik buat kami. Mungkin saat ini kami lihat sepertinya gak baik. Tapi yang kami percaya dan yakini pagi hari ini, Tuhan sudah rencanakan dari mulanya hal yang baik dalam hidup kami. Tuhan tolong kami ketika kami melaluinya mungkin sulit. Tapi kami yakin hal baik itu sudah direncanakan sama Tuhan. Kami tinggal menerima kebaikan Tuhan yang ajaib. Makasih Tuhan yang baik, kami mengucap syukur Tuhan bekerja atas setiap kami. Nyatakan kebenaran Allah dalam hidup kami, menuntun, memimpin kami, bahkan kami mampu untuk mempraktekkan firman Allah. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mempercayai setiap kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Sebelum duduk, tepuk bahu Bapak Ibu di sampingnya, bilang kamu ciptaan Allah yang luar biasa. Silakan duduk dalam nama Yesus. Esther untuk firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita semua diberkati oleh Tuhan. Amin. Kita akan lihat beberapa pengumuman. Shalom Camers, selamat pagi. Puji Tuhan, kita sudah melakukan pujian dan penyembahan bersama-sama dan sudah mendengarkan firman Tuhan. Sebentar, saya akan membawakan beberapa pengumuman. Setiap harinya, pukul 5 pagi sampai jam 6 pagi, kita ada doa bersama-sama di rumah masing-masing. Saya mengajak untuk Bapak Ibu, teman-teman semua, bersama-sama dengan kami join di frekuensi jam 5 sampai jam 6 pagi setiap harinya. Lalu kita ada menara doa yang dilakukan di rumah masing-masing setiap hari Senin sampai Jumat, jam 6 sore sampai jam 7 malam. Terkhusus untuk hari Rabu, menara doa dilakukan secara onsite di Ruko Kabar Baik jam 7:30 malam. Lalu hari Sabtunya kita ada ibadah untuk anak-anak Sabtu Ceria setiap Sabtu pukul 4 sore. Ibadah dilakukan secara onsite maupun secara online ditayangkan di YouTube channel Kabar Baik. Lalu malam harinya dilanjutkan ada ibadah doa malam mulai pukul 7 malam sampai 8 malam. Lalu
dan dilanjutkan dengan ibadah yang luar biasa di hari Minggu. Untuk ibadah raya pertama untuk family community dimulai pukul 9 pagi, disertai dengan ibadah kids community di bawah. Lalu dilanjutkan dengan ibadah raya kedua youth community di jam 11 siang. Lalu ibadah raya ketiga untuk junior community dilakukan jam 4 sore setiap minggunya. Lalu untuk yang luar biasanya, kita akan ada acara spesial Baby Shine Day School yang dilakukan pada tanggal 29 September 2024. Nah, untuk Bapak Ibu yang ingin mendaftarkan anak-anaknya dan ingin tahu ini acara apa untuk anak-anaknya, boleh langsung menghubungi Saudari Heni. Demikian informasi yang saya sampaikan. Setelah ibadah selesai, Bapak Ibu dapat memberikan persembahan perpuluhan benih iman ke rekening yang tersedia maupun ke tempat yang sudah disediakan secara onsite. Cukup dari saya, terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita mengakhiri ibadah pagi hari ini, nanti Bapak Ibu setelah ibadah ini keluarnya nanti melalui pintu yang di G7A ya. Jadi pada saat ibu-ibu, bapak-bapak mempersiapkan persembahan, nanti bisa masukkan di kotak. Di sebelah kanan saya ada kotak persembahan yang hati itu adalah untuk pembangunan rumah Tuhan ya. Lalu yang bentuknya kotak itu adalah untuk ucapan syukur kita, persembahan umum, dan buah sulung. Baik Bapak Ibu, dan juga setelah doa syafaat nanti jangan langsung bubar dulu, karena dari pengurus sudah mempersiapkan hadiah untuk pemenang minggu lalu. Baik, saya undang kita semua untuk sama-sama bangkit berdiri. Mari kita akhiri ibadah pagi hari ini, kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan kalau pagi hari ini mindset kami diubahkan. Kami adalah maha karya Tuhan. Begitu Tuhan boleh tentukan kami, bentuk kami, untuk kami boleh semakin serupa kepada Kristus. Maka dari itu Tuhan, kami tidak mau menjadi orang yang gampangan. Terima kasih Tuhan, kami mau Tuhan hidup kami sepadanan dengan apa yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Saat ini kami berdoa Tuhan untuk Saudari Esther yang sudah menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan berkati hidupnya, senantiasa Tuhan pelihara, senantiasa juga Tuhan pakai masa mudanya untuk boleh menjangkau jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur. Kami juga berdoa saat ini Tuhan untuk gembala kami, untuk Pak Tamto, untuk Ibu Mari sebagai Ibu Gembala kami. Tuhan berkati, terus urapi Tuhan. Kami percaya Bapa atas setiap pelayanan yang boleh Tuhan percayakan, yang mereka emban di tempat ini. Mampukan mereka untuk mereka tetap kuat, mampukan mereka untuk mereka tetap boleh melangkah bersama Tuhan. Berkati seluruh tim pengembalaan, untuk Esther, untuk Pongki, untuk Elvina, untuk Om Tamto dan Tamari. Tuhan kami percaya Tuhan, Tuhan terus pakai mereka, ikat mereka dengan tali kasih Tuhan. Mereka juga terus berjalan sevisi, dan apa yang Tuhan boleh nyatakan, kiranya mereka juga terus semakin satu hati. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur. Kami juga saat ini berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat Tuhan, family community pada pagi hari ini. Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Suami istri terus diberkati oleh Tuhan. Pekerjaan, bahkan usaha dari setiap jemaat Tuhan di tempat ini juga diberkati oleh Tuhan. Anak-anak juga Tuhan boleh menjadi anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau Tuhan dapati di antara jemaat-Mu pagi hari ini ada yang sedang sakit, kami katakan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, mereka sembuh di dalam nama Yesus. Setiap yang memiliki pergumulan masalah, kami percaya ada jalan keluar yang Tuhan sudah sediakan atas setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terus Tuhan berkati jemaat family community di tempat ini. Kami juga berdoa Tuhan saat ini Tuhan. Kami berdoa untuk pelayanan-Mu di tempat ini. Bahkan juga untuk sekolah kabar baik. Kami serahkan Tuhan sekolah ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan terus yang memelihara. Tuhan memberkati seluruh guru-guru yang boleh melayani, mengajar
mengajar di tempat ini. Tuhan juga memberkati seluruh orang tua murid, bahkan anak-anak didik Tuhan di tempat ini TK dan SD. Semuanya diberkati oleh Tuhan. Apa yang menjadi kebutuhan dari sekolah ini, Tuhan yang mencukupkan. Bahkan kerinduan kami untuk boleh memiliki gedung mandiri sekolah Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah buka jalan. Dan kami percaya Tuhan kirimkan donatur-donatur untuk boleh ambil bagian di dalamnya. Dan kami percaya berdirinya sekolah kabar baik itu semua karena kemurahan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mengucap syukur. Bahkan kami juga berdoa Tuhan. Tuhan juga memberkati atas setiap kerinduan kami Tuhan. Untuk kami boleh juga memiliki camp center. Kami percaya juga Tuhan juga membuka jalan di dalamnya. Terima kasih Bapak yang baik, kami mengucap syukur. Kami juga berdoa buat bangsa kami. Kami mengucap syukur Tuhan, kalau bangsa ini juga terus Tuhan berkati, itu semua karena kemurahan-Mu. Kami juga melihat Tuhan banyak hal yang terjadi di negeri kami. Tapi satu hal yang kami percaya, Tuhan ada di negeri ini. Dan Tuhan juga memberkati pemimpin kami. Sekalipun Tuhan nanti di Oktober nanti, pemimpin yang baru akan memimpin di negeri kami Tuhan 5 tahun ke depan. Kami melihat Tuhan, tetap takut akan Tuhan, itu boleh menyertai pemimpin kami yang baru Tuhan. Dan kami percaya jajaran pemerintahan yang ada, mereka juga terus takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, kami ucap syukur Tuhan, damai sejahtera-Mu tinggal atas negeri kami. Bahkan atas kota kami Bekasi juga Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau juga memberkati kota kami di mana kami boleh tinggal. Kami percaya pemeliharaan-Mu, kesejahteraan-Mu tinggal atas kota kami Bekasi. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur. Bahkan kami juga berdoa Tuhan, kalau sebentar kami juga akan pulang, Tuhan menyertai. Bahkan atas persembahan yang akan kami berikan Tuhan, kami memberikan dengan sukacita. 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Berkat-Mu tercurah atas setiap kami. Terima kasih Bapak yang baik, kami mengucap syukur. Dan saat ini Tuhan, kami siapkan hati kami lebih lagi di hadapan Tuhan. Kami buka hati kami arahkan kepada Kristus, kami angkat kedua tangan kami. Tangan ini adalah tangan yang menerima berkat-Mu, tangan yang sama juga adalah tangan yang menjadi saluran berkat-Mu. Saudaraku yang beribadah saat ini onsite maupun pada saat beribadah melalui YouTube channel GBI Kabar Baik. Terimalah kasih, sukacita, damai sejahtera, berkat yang limpah dari Allah Bapa. Terimalah kuat kuasa dari Yesus Kristus Tuhan dan Raja. Dan terimalah penghiburan pertolongan dari Allah Roh Kudus. Itu semua dimateraikan oleh darah Yesus untuk terus menjadi milik-Mu, menjadi milikku, kini dan selamanya. Setiap kita ini berkati Tuhan bersama dengan saya katakan, amin. Terima kasih Tuhan Yesus berkati, shalom. Boleh kembali duduk dulu Bapak Ibu, saya serahkan kepada